Oke, baik anak-anak. Pada video sebelumnya kita bersama-sama sudah belajar tentang garis singgung lingkar. Jika kalian belum menonton, simak dulu videonya biar kalian paham sebelum melanjutkan pembahasan kali ini. Linknya sudah di atas sini. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Yang pertama kita bahas adalah garis singgung persekutuan dalam atau disingkat GSPD. Sekarang kalian lihat di sini ada dua buah lingkaran, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Di sini dia bertitik pusat di M dan N. Nah, MA ini adalah jari-jari lingkaran besar dan BN adalah jari-jari lingkaran kecil. Kemudian di sini ada titik A dan titik B, kita hubungkan garis. Nah, titik A dan B inilah yang dinamakan garis singgung persekutuan dalam. Di sini, yang di sebelah sini juga sama. Kalau dia intinya di dalam dua buah lingkaran, itu namanya garis singgung persekutuan dalam. Nah, MN ini apa? MN adalah jarak kedua pusat. Oke, kita tulis dulu ya. MA tadi adalah R besar, BN adalah R kecil, dan MN tadi adalah jarak kedua pusat. Jadi jarak kedua pusat dinamakan JP aja biar enak. Jarak kedua pusat JP, MA adalah R besar, BN adalah R kecil, dan AB tadi adalah GSPD. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghitung garis singgung persekutuan dalam? Tentu kalau jari-jari sudah jelas ya, jari-jari lingkaran besar, lingkaran kecil sudah jelas, kalian bisa kelihatan dari sini. Jarak kedua pusat juga sama. Nah, cara menghitung GSPD-nya ini, itu kita harus memerlukan garis bantuan. Garis bantuannya berupa garis lurus yang sejajar dengan GSPD ini. Sejajarnya di mana? Ya, sejajarnya di sini. Oke, kita tarik garis dulu. Oke, setelah dikasih garis yang sejajar dengan GSPD tadi, dengan AB, ini pasti besarnya sama. Ya, yang ini besarnya sama dengan yang ini karena dia sejajar. Jadi ini GSPD, yang ini juga GSPD juga. Ya, kita tulis aja di sini GSPD. Sama dia. Lalu di sini ada sudut siku-siku, otomatis ini juga siku-siku juga. Nah, kemudian kalian bisa lihat nggak di sini ada segitiga siku-siku yang besar. Jadi kalau misalnya diarsir, kita arsir ya. Nah, kalau diarsir kan kelihatan ya segitiga siku-sikunya. Oke? Segitiga siku-siku yang besar sini. Nah, yang ini BN kan besarnya R kecil. Ini kan juga sejajar dengan yang ini. Ya kan? Jadi sini besarnya sama, R kecil di sini. Nah, kalau segitiga yang siku-siku ini saya perbesar atau saya lepas ya. Saya gambar dulu segitiga siku-siku di sini. Ini ada segitiga siku-siku, saya lepas ini tadi. Ya, yang ini tadi saya putar set. Nah, otomatis yang siku-siku yang di bawah ini besarnya berapa? Yang ini kan? Kan tadi kan diputar begini, jadi berdiri begini. Ini besarnya adalah R besar dengan R kecil, ya kan? Ini kan R besar sampai sini, R kecil sampai sini. Nah, jadi jumlah ini semuanya berarti R besar ditambah R kecil. Kita tulis ini, R besar tambah R kecil. Lalu yang di depannya ini, di depan sudut siku-siku, yang ini kan, JP ini, atau jarak kedua pusat. Jadi yang di depan siku-siku ini berarti yang sebelah sini, ini adalah JP, jarak kedua pusat. Dan pasti yang siku-siku yang ini yang berdiri berarti namanya GSPD. Jadi rumus yang kita pakai adalah rumus yang ini tadi ya. Yang ini yang kita pakai. Nah, sekarang langsung ke contoh soal saja. Bagaimana cara menghitung garis singgung persekutuan dalam. Jika jari-jari lingkaran pertama adalah 5 cm dan jari-jari lingkaran kedua 2 cm. Jika jarak kedua pusatnya adalah 25 cm, berapakah panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran? Oke, sekarang kita gambar dulu ya. Oke, di sini kalian bisa kelihatan. Jika jari-jari lingkaran pertama 5 dan jari-jari lingkaran kedua adalah 2. Berarti kan ini lingkaran yang besar. Yang 5 ini, dan lingkaran kedua adalah lingkaran kecil. Jadi kita tulis di sini angkanya 5 dan 2. Sini 5 dan di sini 2. Soal ini jika jarak kedua pusat. Jarak kedua pusat yang mana? Yang ini ya. M dan N ini adalah jarak kedua pusat. Ini adalah 25. Nah, berapakah GSPD-nya? Berarti GSPD kan yang AB ini tadi. AB ini adalah GSPD. Nah, rumusnya yang mana? Rumusnya yang tadi ya, yang sudah dibuat nih segitiganya. Tadi yang bawah adalah
R besar tambah R kecil, yang ini adalah GSPD dan ini adalah jarak kedua pusat. Oke, di sini sudah ada rumusnya. Rumusnya GSPD R tambah R yang bawah, ini adalah jarak kedua pusat. Ini kalau dibuat ke Pitagoras, pasti kalian sudah hafal ya, rumusnya adalah ABC ini. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Berarti yang sisi yang tegak ini GSPD atau B. Berarti kalau Pitagorasnya adalah dicari adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, ini yang kita pakai. Karena ditanya adalah GSPD-nya, berarti yang sisi tegaknya ini. Sekarang masukkan angka-angkanya. Angka-angka yang bawah ini adalah R besar ditambah R kecil. R besarnya berarti 5. R kecilnya adalah 2. Jadi 5 ditambah 2. Kemudian jarak kedua pusatnya MN ini sama dengan 25. Jadi sisi miringnya 25. Berarti cari sisi tegaknya atau B-nya C kuadrat dikurangi A kuadrat. Berarti C-nya adalah 25 kuadrat dikurangi 5 tambah 2, 7. 7 berarti 7 kuadrat. 25 kuadrat berapa? 625. 7 kuadrat 49. 625 dikurangi 49 sama dengan 576. Ini baru B kuadrat, yang ditanya B saja. Berarti akar dari 576 sama dengan 24. Oke, jadi dapat berapakah panjang garis singgung persekutuan dalam? 24 cm. Jadi GSPD sama dengan 24 cm. Oke, paham ya sampai sini ya? Sekarang langsung masuk ke garis singgung persekutuan luar. Di sini kalau kalian lihat, di sini ada dua buah lingkaran besar dan lingkaran kecil. Ini adalah OA, jari-jari besar. Jadi kalau misalnya saya tulis R besar ya, membedakan saja. Di sini adalah R besar, otomatis di sini adalah R kecil. BQ adalah jari-jari kecil. OQ, apa OQ tadi? OQ adalah jarak kedua pusat, jarak lingkaran O dan lingkaran Q kita tulis JP biar mudah jarak pusat. Nah, AB ini adalah sama-sama menyinggung dua buah lingkaran dan tepatnya di luar lingkaran. Makanya disebut garis singgung persekutuan luar. Dia sama-sama menyinggung di luar. Ini namanya GSPL. Di bawah juga bisa nih. Ini bisa ditarik juga di garis. Nah, ini juga sama. Ini adalah GSPL. Jadi bedanya tadi tahu ya. Kalau GSPD dia di dalam sini. Dalam sini ini GSPD. Ya, ini juga GSPD, tapi kalau GSPL dia ada di luarnya saja. Oke, sekarang caranya bagaimana? Cara untuk menghitung GSPL sama dengan GSPD itu berarti kita menarik garis yang sejajar dengan ini aja JP. Kita cari garis sejajar JP menempel di B. Jadi garis ini saya misalkan JP juga karena ini juga sama. Ini sama, ini sama. Jadi JP juga sama. Nah, dia sejajar. Lalu yang BQ ini kan R kecil. Jadi kalau ini pasti sama dengan ini, ya kan? Sama dengan yang ini. Ini loh ya, yang sebelah sini. Ini juga R kecil. Nah, tadi kan yang sebesar ini adalah R besar. R besar biar kalian enak. Oke, sekarang kita lanjut. Ini udah kelihatan segitiga siku-sikunya yang kita pakai adalah yang kecil yang atas ini. Tiga siku-siku yang atas ini. Jadi kalau digambarkan segitiga siku-sikunya, otomatis yang sisi yang ini GSPL, ini kan siku-siku yang panjang ya. Ini kan sebenarnya di sini. Ini GSPL berarti yang panjang ini, berarti yang berdiri yang tegak ini namanya berarti GSPL. Lalu yang miring ini adalah yang di depannya siku-siku. Depan siku-siku adalah yang miring ini. Siku-siku di depannya yang miring berarti adalah JP. Dan yang bawah, nah sekarang lihat yang bawah. Yang bawah segini besarnya adalah R. Lalu yang di sini R kecil. Jadi ini R besar, sini R kecil. Nah yang segitiganya kan hanya yang sebelah sini saja. Sebelah sini saja berarti besarnya berapa? Ya R besar dikurangi R kecil kan. Jadi kalau misalnya sini 10, kemudian di sini ada 5. Berarti 10 dikurangi 5 dapatnya 5. Jadi sini besarnya adalah R besar dikurangi R kecil. Jadi tahu bedanya ya. Jadi kalau GSPD tadi sininya adalah R tambah R kecil, R besar tambah R kecil. Kalau GSPL persekutuan luar berarti dikurangi jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil. Jadi rumus yang kita pakai adalah yang ini. Langsung ke contoh soal. Jari-jari lingkaran pertama adalah 15 cm dan jari-jari lingkaran kedua adalah 3 cm. Nah, ini beda. Ini 15 sama 3 berarti lingkaran besar dan lingkaran kecil. Jadi lingkaran besarnya yang ini pasti 15. Oke. Kita tulis ini pasti 15 dan yang kecil pasti 3. Kemudian jarak kedua pusat. Nah, yang pusat berarti yang bawah ini oke.
besarnya adalah 20. Yang ditanya adalah garis singgung persekutuan luar. Ya, rumusnya tadi kan pakai segitiga siku-siku. Rumusnya kita lihat dulu. Kita pakai yang ini. Jadi kalau digambarkan ke Pitagoras, pastikan ke Pitagoras. Sini adalah A, B, C. Nah, yang ditanya adalah garis singgung persekutuan luar. Berarti sisi yang tegak ini. Sisi yang tegak berarti B. Sama tadi. B kuadrat sama dengan sisi miring dikurangi sisi lurus ini. Jadi C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi kita pakai rumus yang ini. Oke, lanjut. Sekarang masukkan ke angka-angkanya. Angka-angkanya dari lingkaran besar 15, dari lingkaran kecil 3. Berarti di sini adalah 15 dikurangi 3 sama dengan 12 kan. Kemudian JP-nya, jarak kedua pusatnya adalah 20. Berarti di sini adalah 20. Yang ditanya adalah GSPL. Yang ditanya GSPL. GSPL adalah sisi yang tegak ini B. Jadi rumusnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat adalah yang miring 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 12 tadi yang ini ya, 15 kurangi 3. Lanjut, 20 kuadrat adalah 400. 12 kuadrat, tadi 20 kuadrat 400. 12 kuadrat berarti 144. Berapakah 400 kurangi 144? 256. Ini masih B kuadrat. Jadi B aja adalah akar dari 256. Berapa akar 256? 16. Oke, jadi didapat panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran GSPL-nya adalah 16 cm. Oke, sampai sini paham ya? Nggak paham, jadi intinya kalau rumusnya itu tinggal dibolak-balik saja. Jadi kalau tanya ke SPL berarti dia dikurangi. Kalau tanya ke SPD berarti dia ditambah. Jadi rumusnya itu aja, pakai Pitagoras. Supaya kalian tidak terlalu banyak hafal rumus. Oke? Oke, anak-anak, demikian pembahasan dari garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Jadi tahu bedanya ya. Kalau garis singgung persekutuan dalam berarti dia menyinggung di dalam kedua lingkaran. Kalau garis singgung persekutuan luar, dia menyinggung di luar lingkaran. Jadi kalau soalnya berarti pakai Pitagoras yang ini. Kalau ke SPD jari-jarinya ditambah. Kalau ke SPL jari-jarinya dikurangi. Jari-jari besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil. Kalau garis singgung persekutuan dalam, jari-jari besar ditambah jari-jari lingkaran kecil. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu tentang panjang tali lilitan. Oke, simak terus ya.